Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun di suasana weekend hari Sabtu, ya kita harus tetap semangat. Apalagi besok Minggu ya, waktunya istirahat, belajar di rumah. Ya. Nah ini untuk pertemuan hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku sudah Baik, terima kasih Mbak Anissa yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya hadapi presensi kehadiran kalian. Ya, nanti dipanggil satu-satu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Afifah Rosalinda, Agustina, Aisyah Fadilah, Aisyah sakit ya. Al-Maida, Anasya, Widayati, sakit. Farah Fadilah, Ilman Rahayu, Jin, Ilman Jin ya. Kemudian Kesi, Lia, Mayada. Banyak yang nggak pernah pakai hari ini ya. Nita Septiana, Nur Rohimah, sakit ya. Ya, Rifka, Yarisa, Yunis. Baiklah, ada beberapa yang hari ini tidak masuk karena izin dan juga sakit. Jadi ada juga yang mengirim surat ya, mengonfirmasi ketidakhadirannya. Untuk motivasi hari ini seperti biasa, di dalam pembelajaran memberikan kata-kata motivasi ya. Tujuannya untuk memberikan tambahan semangat untuk kita semuanya, sehingga dalam belajar kita selalu mempunyai niat yang baik dan juga semangat yang baik pula. Untuk motivasi hari ini adalah menuntut ilmu di masa muda berkir-kir di atas batu. Artinya apa? Mumpung waktu kita masih muda, gunakanlah kesempatan ini untuk menuntut ilmu, belajar ya. Jangan hanya digunakan untuk bermain saja waktunya ya. Jangan hanya digunakan untuk bermain saja. Mumpung masih muda. Karena apa? Sesuai dengan kata pepatah, menuntut ilmu di masa muda bagai mengukir di atas batu. Kalau menuntut di atas batu kan enak, ada bekasnya, ya. Ada apa? Bekasnya. Insya Allah dengan kalian belajar di waktu muda ini nanti akan membekas di hati kalian. Ya, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri dan
juga untuk orang lain. Nah, untuk sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat dengan pertemuan yang lalu? Saya Pak. Ya, Rifka. NPWP dan pengupahan pengusaha penanaman. Bisa diulangi, Rifka? NPWP dan pengupahan pengusaha penanaman. NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Itu pertemuan yang lalu. Kita mempelajari tentang NPWP dan juga apa tadi? Pengukuhan pengusaha kena pajak. Ya. Hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari? Nanti di sini kita akan mempelajari tentang surat pemberitahuan pajak. Ya, hubungannya bahwa untuk mengurus dokumen surat pemberitahuan pajak itu harus menggunakan NPWP sebagai identitas wajib pajak. Baik, pada selanjutnya ya. Untuk materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi surat pemberitahuan pajak atau SPT serta tata cara penyelesaiannya. Ini kompetensi dasar yang pertama, kompetensi pengetahuan. Selanjutnya, untuk kompetensi keterampilannya adalah mengidentifikasi surat pemberitahuan serta tata cara penyelesaiannya. Diidentifikasi apakah apa yang dimaksud dengan SPT, bagaimana bentuk SPT dan lain sebagainya, dan tata cara bagaimana menyelesaikan surat pemberitahuan pajak tersebut. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah supaya peserta didik mampu untuk mengungkapkan pemahaman mengenai pengertian dan fungsi surat pemberitahuan pajak dengan tepat. Ya. Kemudian selanjutnya mengemukakan pemahaman mengenai jenis surat pemberitahuan pajak dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, menelaah tata cara penyelesaian surat pemberitahuan pajak dengan tepat ya. Baiklah, di sini kita sudah masuk materi. Materinya apa? Surat pemberitahuan pajak. Untuk pengertian dari surat pemberitahuan pajak, ada yang bisa membacakan slide di depan? Silakan Agustina dibacakan. Di sini ada pengertian dari surat pemberitahuan pajak. Ya. Dibacakan Agustina. Silakan. Dibacakan aja itu yang di slide depan. Atau yang lain? Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta, dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Terima kasih Mbak Afifa. Jadi pengertian dari SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. Ya, jadi fungsi yang pertama itu melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak.
Selain melaporkan penghitungan dan pembayaran, terus apa lagi? Untuk melaporkan objek pajak dan bukan objek pajak. Selain itu untuk melaporkan harta dan kewajiban. Jadi wajib pajak itu harus memberikan informasi kepada kantor pelayanan pajak pertama, ya, kantor pajak sebagai wakil pemerintah di wilayah masing-masing untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan cara mengisi surat pemberitahuan pajak dengan benar, ya, tidak boleh mengada-ngada, menambahi ataupun mengurangi. Di sini pengertian dari SPT sendiri selain tadi melaporkan dan juga menghitung, ya, pembayaran pajak, juga untuk melaporkan harta dan kewajiban. Hartanya apa saja yang dimiliki oleh wajib pajak, kemudian kewajiban itu aset. Kewajiban itu aset dalam akuntansi, suatu yang kewajiban itu bukan aset, kewajiban adalah utang, ya. Kewajiban adalah utang. Saya ulangi, kalau harta itu aset, kalau kewajiban utang, ya, utangnya harus dilaporkan juga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya masuk ke fungsi SPT. Fungsi SPT ada beberapa kategori, yaitu bagi wajib pajak PPH, bagi PKP pengusaha pajak, dan bagi pemotong. Fungsi SPT bagi wajib pajak PPH bisa coba dibacakan. Baik, terima kasih Nisa. Jadi fungsi SPT bagi wajib pajak PPH adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang berutang. Melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang berutang, artinya jumlah pajak yang harus dibayarkan, seperti itu, ya. Dilaporkan melalui apa? Dengan cara mengisi SPT dengan benar. Selanjutnya fungsi SPT bagi pemotong bisa dibacakan Farah. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkan. Baik, terima kasih Farah. Jadi untuk fungsi SPT bagi pemotong, ya, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut serta disetorkan, ya. Pajak yang dipotong artinya pajak yang sudah dipotong dari para karyawan, misalkan kalau pemotongnya itu adalah pihak perusahaan, seperti itu, ya. Kemudian setelah dipotong atau bahasa lainnya dipungut, kemudian disetorkan. Selanjutnya fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Yunis, silakan dibacakan Yunis. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah
Ya. Jadi fungsi SPT bagi PKP itu pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan. Yang pertama melaporkan. Dalam salah satu kewajiban wajib pajak itu adalah melaporkan. Melaporkan apa? Penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau pengusaha kena pajak itu tanggung jawabnya melaporkan dan mempertanggungjawabkan PPN. Misalkan kalian beli katakanlah misalkan handphone, di situ ada pajaknya PPN, pajak pertambahan nilai. Kalian tidak langsung bayar ke kantor pajak, tapi melalui pengusaha tadi, ya. Seperti itu. Dan juga untuk mempertanggungjawabkan penghitungan PPN, BPN, pajak penjualan atas barang mewah, misalkan penjualan mobil yang harganya ratusan juta atau miliaran, itu dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Nah, sekarang kita masuk ke jenis surat pemberitahuan pajak. Jadi SPT itu ada beberapa jenis. Yang pertama SPT masa. Yang kedua SPT tahunan. Ada dua ya, ingat jenis SPT ada dua, SPT masa dan SPT tahunan. Sekarang SPT masa. Apa sih SPT masa itu? Bisa dibacakan? Enggak? Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ya, jadi SPT masa itu pengertiannya adalah surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Jenisnya apa saja? Nah, ini jenisnya ya. Contohnya, contoh SPT masa. Yang pertama ada SPT masa PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu mencakup pajak atas gaji, kemudian upah, honor, tunjangan, ya, dan lain-lain, pendapatan ya, dalam bentuk apapun. Itu PPh pasal 21. Contoh lain misalkan SPT PPh pasal 22. Kalau pasal 22 itu pajak perdagangan ekspor impor, pajak perdagangan internasional, dan penjualan atas barang mewah. Ini tanggung jawabnya PPh pasal 22. Contoh lain SPT masa PPh pasal 25. Sini ya, di PPT ya. Dan di materi juga ada, adalah pajak penghasilan yang dibayar secara kredit. Jadi pasal PPh pasal 25 itu membayar pajak tetapi secara mengangsur. Ini dasar hukumnya PPh pasal 25. Contoh lain, misalkan SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai, kemudian SPT masa PPN BN, pajak penjualan atas barang mewah. Kedua, jenis SPT yang kedua adalah SPT tahunan. Pengertiannya bisa dibacakan?
Yunis. Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT tahunan adalah SPT surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Kalau tadi SPT masa itu bulanan, berarti dilaporkan setiap bulan. Januari, Februari, Maret harus lapor terus dengan SPT masa. Nah, kalau SPT yang dilakukan atau dilaporkan setiap 1 tahun sekali, namanya SPT tahunan. Sesuai dengan namanya ya, tahunan. Digunakan untuk pelaporan tahunan. Contohnya ada kode SPT tahunan. Ada beberapa kode SPT tahunan. Pertama, SPT tahunan orang pribadi. Kodenya 1770, yaitu SPT yang dikhususkan bagi wirausaha. Jadi SPT 1770 dikhususkan bagi wirausaha. Kemudian para pekerja bebas yang memiliki pekerjaan tidak tetap. Pekerjaan tidak tetap tapi mempunyai penghasilan dan memiliki pekerjaan lebih dari satu. Pekerjaannya banyak, lebih dari satu. Semuanya menghasilkan. Kalau mau melapor SPT menggunakan kode berapa? 1770. Selanjutnya SPT tahunan 1770S. 1770S. SPT yang digunakan atau dikhususkan untuk perorangan. Untuk perorangan yang memiliki pekerjaan satu. Memiliki satu pekerjaan atau lebih di perusahaan yang berbeda. Misalkan pegawai sipil, kemudian karyawan BUMN, itu pekerjaannya kan satu, gajinya juga tetap ya setiap bulannya. Dikenakan PPh final atau bersifat final. Ini sama. Contoh lain, SPT tahunan OP orang pribadi, kodenya 1770SS. Kalau tadi S-nya 1, sekarang S-nya 2. Untuk apa SPT 1770SS? Untuk perorangan yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah ya. Kurang dari 60 juta rupiah per tahun. Jadi 60 juta rupiah ini akumulasi, bukan per bulan, tapi akumulasi selama 1 tahun. Namanya penghasilan bruto dari satu pemberi kerja. Ini pakainya 1770SS. Itu tadi 3 kode SPT untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan, SPT tahunan badan, kodenya adalah 1771. SPT untuk wajib pajak badan terdiri dari PT, contohnya ya, CV, persekutuan komanditer, yang UD, usaha dagang, yayasan, maupun organisasi. Pokoknya yang bentuknya badan. Ya, PT bisa CV. Kalau PT kan persoalan terbatas ya. CV persekutuan komanditer, UD usaha dagang, dan lain sebagainya. Kemudian pihak yang berkewajiban melaporkan dan mengisi SPT. Siapa lagi pihak yang berkewajiban? Yang pertama, wajib pajak orang
berkewajiban mempunyai penghasilan di atas TTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu wajib mengisi kemudian melaporkan SPT. Yang kedua siapa yang berkewajiban? Pegawai yang penghasilannya sudah melebihi PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga, kuasa warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi ya, itu juga harus dilaporkan dengan cara mengisi SPT. Kan misalkan warisan belum terbagi berarti kan masih dimiliki oleh orang yang sudah meninggal ya. Nah, karena belum dipecah itu berkewajiban dilaporkan dengan cara mengisi SPT tadi ya. Selanjutnya siapa lagi yang berkewajiban? Pejabat negara, PNS, anggota TNI Polri. Pejabat negara misalkan presiden, wakil presiden, ya, anggota DPR, itu namanya pejabat negara. Para menteri juga pejabat negara. Selanjutnya juga ada PNS, pegawai negeri sipil, yang bekerja di instansi pemerintah maupun di sekolah ya, sebagai guru yang statusnya sebagai PNS, berkewajiban mengisi kemudian melaporkan SPT. Afifah ini betul. Yang nomor 5 yang berkewajiban mengisi SPT siapa? WNI yang bekerja pada perwakilan negara asing. Warga negara Indonesia yang bekerja pada perwakilan negara asing. Jadi bekerja di kedutaan besar misalkan kedutaan besar Republik Indonesia, kedutaan negara asing ya, berarti kedutaan besar misalkan Malaysia, bekerja pada perwakilan negara asing atau organisasi internasional di PBB misalkan, itu juga wajib melaporkan SPT-nya. Yang keenam, warga negara asing, yaitu warga negara asing di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Di Indonesia tentunya bukan hanya sekedar berwisata atau apa, tapi menjalankan usahanya yang di situ ada penghasilan. Nah, dengan penghasilan ini mereka WNA yang di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan wajib mengisi dan melaporkan SPT-nya. Selanjutnya tata cara penyelesaian dan penyampaian SPT. Ada dua cara. Yang pertama dengan cara langsung offline ya, dan kedua dengan cara online. Kalau dengan cara langsung, wajib pajak mengambil formulir SPT di kantor pelayanan pajak. Kalau di wilayah Malang, Pekalongan, dan sekitarnya, kantor pelayanan pajaknya di kantor pelayanan pajak pertama Kalongan. Kalau dari sini ya kita setengah jam. Kalau kalian ke Pekalongan di kiri jalan berarti ya, kirinya warnanya biru. Barangkali pernah jalan-jalan ke Pekalongan
Jalan Merdeka ada kantor pelayanan pajak Pratama Pekalongan. Kalau kalian mau bikin NPWP misalkan, ya selain online nanti juga bisa ke sana secara langsung. Kalau dengan mengambil berarti pengusaha kena pajak tadi atau wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak Pratama. Kalau di sini misalkan Pekalongan, nanti mengambil formulirnya, lalu diisi formulirnya, diisi sesuai dengan keadaan yang ada, data-data yang sebenarnya dengan benar, jelas dan lengkap. Harus jelas ya, dan juga harus lengkap. Dan tidak lupa ditanda tangani. Jadi harus ditanda tangan dulu, karena salah satu syarat kelengkapan SPT itu ditandatangani oleh wajib pajak. Yang terakhir, menyerahkan kembali ke kantor pelayanan pajak bisa melalui pos, ya, dikirim lewat pos ataupun mendatangi langsung ke kantor pelayanan pajak tempat. Itu dalam mengurus SPT secara offline atau secara langsung. Kalau secara online lebih mudah lagi dengan cara mendownload aplikasi. Ini kalian sudah banyak paham ya tentang aplikasi, bagaimana cara mendownload aplikasi. Mendownload aplikasi apa? SPT, SPT elektronik. Sekarang semuanya serba elektronik, KTP elektronik, serba digital sekarang. Termasuk SPT juga bisa di-download melalui aplikasi SPT. Dengan cara apa? Downloadnya kunjungi laman www.pajak.go.id. Di situ ada langkah-langkahnya bagaimana cara mendownload. Kemudian mengisi e-filing secara online, mengisi datanya secara online ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Ya, Farah. Untuk SPT kode 1 belum jelas, Pak, bisa diulangi. Ya, baik. Kata Mbak Farah, kode SPT 1771 belum jelas tadi. Kalau kode SPT 1771 untuk siapa? Untuk wajib pajak. Ayo, lihat lagi dibuka materinya. Badan, wajib pajak badan. Ya, Mbak Farah, kalau kode SPT 1771 dikhususkan untuk wajib pajak badan. Sekarang kita waktunya permainan. Di sini permainannya adalah memasangkan kartu soal dan jawaban. Nah, sekarang ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok soal dan kelompok jawaban. Kelompok soal sudah banyak ditentukan kelompoknya: Afifah, Agustina, Almaida, Anasia, sama Farah. Bisa masuk depan sini ya. Untuk kelompok jawaban, Casey, Lia, Nita, Rifka, Engel, Luis. Silakan bisa berkelompok. Ini ada coba depan ya.
Nah, sekarang 1, 2, 3, agak sini lagi Pak, gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya, baginya. Ini yang kartu biru, ini yang kartu hijau. Nanti dipasangkan sesuai dengan jawabannya masing-masing. Harus yang sesuai ya. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Ada. Langsung saja ya, dibagi. Kita acak ya. Acak. Nah, ini ada yang dapat 2. Ada yang dapat 2. Siapa yang 2? Enggak aja enggak. Nah, nanti di sini juga ada yang dapat 2. Dibaca dulu kartunya. Dua. Nanti yang dapat 2 berarti jawabannya sudah 2 ya. Oke. Ayo dimulai dalam hitungan mundur dari 3. Atau mau dibaca dulu? Bentar. Dicermati dulu kartu yang dipegang masing-masing, nanti baru dicari jawabannya. Di situ sudah Pak dikasih kode untuk memudahkan mencari pasangannya, ya. Silakan dimulai, ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Ayo langsung. Saya Pak. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Fungsi SPT begitu Pak. Ya, langsung berpasangan, ya. Ya. Sudah dipegang masing-masing. Silakan bisa duduk dulu, ya. Ayo ini dicari, bisa ini gabung. Jadi apa namanya? Mendekat ya. Dia mendekat. Pembayaran pajak objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saya Pak, surat pemberitahuan pajak. Ya. Ya, pasangan. Oke. Itu sudah ya, sudah ada pasangannya. Siapa lagi? Saya Pak. Yang sudah dapat ya. Langsung gabung yang pasangannya dengan Nisa, langsung gabung ke tengah. Nah, Nisa juga. Nah, Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Surat pemberitahuan pajak masal. nah sudah ya. Berarti duduk dulu. Sudah dapat pasangannya. Yang lain. Ayo. Surat Sini, maju dulu. Maju biar jelas. Nah, Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Surat pemberitahuan pajak tahunan. sudah dipasangkan kartunya. Nah, sudah. Ada lagi enggak? Kopi surat pemberitahuan pajak bagi perorangan yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah per tahunan. SPT 1770 SS. Ya. Nah, sekarang tinggal 3 pas nih. Ya, bisa. Surat pemberitahuan pajak masa, surat pemberitahuan pajak tahunan. Ya. Pasangkan kartunya. Oke. Saya Pak. Ya. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang diperlukan atau
Sip. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Sekarang yang mendapatkan kartu sesuai pasangannya tadi nanti presentasi di depan. Tadi kan sudah dipasangkan, sudah dapat jawabannya masing-masing. Misalkan ini tadi bisa dapat kartu ini, satunya sama siapa? Iya, nanti ke depan ya dibacakan. Mulai dari siapa dulu? Ya, nomor 1. Sama siapa? Agustina ya. Jadi gini, sistemnya kamu presentasi, ya, mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Agustina akan mempresentasikan hasil dari pemasangan kartu soal dan jawaban, di mana kami sudah menemukan soal dan jawabannya. Seperti itu kurang lebih ya. Jangan jauh-jauh. Situ. Agak ke sini enggak apa-apa. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kartu soal dan jawaban. Surat pemberitahuan pajak. Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya. Jadi sudah ada yang lain? Sudah? Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum beranjak, disitu dulu ya. Tadi Rifka dan Agustina mendapatkan kartu satunya apa? Surat pemberitahuan pajak, dan yang dipegang oleh Agustina bentuknya bagaimana? Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Ya. Agustina mendapatkan jawaban ya, dari kartu yang didapatkan oleh Rifka. Sesuai apa enggak? Sesuai ya. Jadi yang dijelaskan oleh Agustina bahwa surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan harta dan kewajiban, kemudian pajak dan juga objek pajak itu adalah surat pemberitahuan pajak. Jadi sudah sesuai. Kita sekarang untuk Agustina. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 silakan.
referensi bahwa apa SPT yang digunakan SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut dan disetorkan. Jadi sudah sesuai ya. Selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pemasangan kartu soal dan jawaban. Fungsi SPT sebagai berikut. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Fungsi SPT bagi ya. SPT berfungsi sebagai sarana untuk Melaporkan dan dan mempertanggungjawabkan ya, untuk mempertanggungjawabkan pajak yang dipungut. dipungut itu ya. Sudah sesuai atau belum? Ya. Terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan soal jawaban dan melaksanakan soal dan jawaban. Jenis-jenis SPT. Surat memberitahukan pajak masa. Surat memberitahukan pajak tahunan. oke, sebelum diakhiri sudah betul atau belum? Sudah ya, bahwa yang didapatkan oleh dia jenis-jenis SPT. Jenis-jenis SPT itu apa? Jawabannya di Nisa. Apa? Surat pemberitahuan pajak masa. Surat pemberitahuan pajak masa dan Surat surat pemberitahuan pajak tahunan. Di jenisnya ada dua, SPT masa dan SPT tahunan. Baik, silakan bisa diakhiri. Terima kasih. Presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pemasangan kartu soal dan jawaban. Surat pemberitahuan pajak masa. Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu ya. Tadi Nisa mendapatkan kartu apa? Jawaban. Coba dibacakan lagi. Surat pemberitahuan pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Jangan cepat-cepat bahasanya. Surat yang digunakan, Surat pemberitahuan pajak surat pemberitahuan pajak yang digunakan, untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Jawabannya apa? Di Rifka. Soalnya di Rifka. Kalau tadi bisa itu jawabannya Rifka, soalnya berpasangan ya. Apa Rik? Surat pemberitahuan pajak masa. Surat pemberitahuan pajak masa atau SPT masa. Sudah sesuai atau belum? Sudah. Rifka dan Nisa. Ya lanjut. Siapa lagi yang belum?
Ika, soalnya tinggal jawabannya. Sudah sesuai kah? Sudah. Sudah. Jadi saya kasih langsung tinggal. Demikian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum siapa lagi? Ya, maju. Para Samarinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kartu soal berikut. Seperti surat pemberitahuan pajak tahunan untuk wajib pajak pejabat. Baik, sebelum diakhiri kita tanggapi dulu ya. Tadi Farah mendapatkan soal apa bunyinya? Seperti surat pemberitahuan pajak tahunan untuk wajib pajak pejabat. Surat pemberitahuan pajak tahunan untuk wajib pajak pejabat. Jawabannya apa kita? SPT 1. SPT 1771. Apakah sudah sesuai? Sudah. Sudah ya. Baik, kita kasih Farah untuk Farah. Ada yang belum kayaknya ya? Sudah. Sudah. Kita bisa diakhiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan pemasangan kartu dan jawaban. Soal dan jawaban. SPT 1770 SS. Kode surat pemberitahuan pajak bagi perorangan yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah per tahun. Tadi Enggal sama Ika memasangkan kartu soal dan jawaban. Soalnya di Enggal ya. Soalnya di Enggal itu apa? SPT 1770. Bukan, soalnya di ini berarti di Ika. Dipasangkan lagi Ika. Kode surat pemberitahuan pajak bagi perorangan yang penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah per tahun. Ya. Kode surat pemberitahuan pajak untuk perorangan yang penghasilannya kurang dari 60 juta setahun. Kodenya apa? Kode SPT-nya? SPT 1770 SS. Apakah sudah sesuai? Sudah. Sudah. Mari kita Enggal dan Ika. Demikian presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang belum? Sudah semua ya. Gimana dengan memasangkan seperti itu? Asik atau asik? Asik ya, karena menghafal dengan baik, bisa menghafal dengan baik apa yang didapatkan di kartu masing-masing, mencari jawabannya kira-kira yang benar apa, ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Pak Yaki sudah memberikan link soal untuk latihan, ya, link soal untuk latihan, bukan latihan ya, untuk penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, silakan dibuka linknya, sudah saya diberikan di grup WhatsApp. Dikerjakan nomor 1 sampai 5.
Waktunya berapa menit? 15 menit cukup? Iya, silakan. Cukup nggak? 15 menit waktunya? Cukup ya? Ya, dikerjakan silakan sendiri-sendiri, diisi sesuai dengan nama kemudian kelas masing-masing ya, sendiri-sendiri, tidak boleh turun-turunan, tidak boleh contek-contekan. Dikerjakan dulu nomor 1 sampai dengan 5. Ini jam di HP jam 9.45. Jadi nanti 20 menit, kerjanya 20 menit. Selesai jam 9, mohon maaf jam 10 lebih 10 menit. Dikerjakan 1 sampai 5 menit. Iya, jangan dulu. Nanti di sesi 2 dibuka lagi. Kayak gitu.
Ini nanti untuk pelajaran sesi 1 ya. Nanti sesi kedua umumnya sama Pak ya. Tapi disilangi. HP-nya dimasukkan lagi. Sudah selesai semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Yang belum siapa? Sudah? Oke. Bisa juga belum? Ya. Kalau sudah semua, HP-nya ditaruh lagi di lantai ya.
pertemuan kali ini sudah selesai. Kalian juga sudah memecahkan soal evaluasi ya untuk pertemuan pertama. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ya, Nisa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mempelajari pengertian jenis SPT dan cara penyelesaian SPT. Kesimpulan dari pembelajaran pertemuan hari ini yang bisa simpulkan adalah mempelajari tentang pengertian SPT, kemudian jenis SPT ya, dan tata cara penyelesaian SPT. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua. Baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya masih berarti. Untuk pertemuan selanjutnya masih materi yang sama, itu tentang SPT, tapi bahasan kita masuk ke batas waktu penyampaian SPT dan juga sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Nanti di pertemuan kedua kita juga akan praktek mengisi surat pemberitahuan pajak. Ya, nanti kita laksanakan di pertemuan kedua. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, silakan Bapak untuk memimpin berdoa. Doanya di dalam hati aja ya. Terima kasih Nisa. Untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum.